Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Hari yang sama dengan hari yang kemarin. Dan semoga hari-hari kayak gini bisa cepat selesai deh. Hari dimana kita nggak boleh keluar rumah, atau yang biasa disebut social distancing, karena virus corona yang sangat berbahaya ini. Dan mau nggak mau, kuliah pun dibuat secara online. Begitu juga dengan tugas-tugasnya, termasuk tugas kelompok mata kuliah komunikasi kelompok kali ini, yang seharusnya kelompok kami presentasi secara langsung, akhirnya diubah menjadi sebuah video presentasi. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bab 5, yaitu tentang menjalin hubungan dengan anggota kelompok. Oke, langsung aja, karena kami udah pulang ke rumah masing-masing. Jadi, kami akan berdiskusi secara online via aplikasi Zoom. Survivor record. Halo. Hai. Hai. Halo Nanda. Cynthia, halo Ari. Hai, hai NDU. Halo Hai. Halo Tika. Hai. Hai Tika. Hai semuanya. Hai. Hai Tika. Apa kabar kalian? Baik dong. Baik. Keluar rumah nih. I'm so good and so kind. Ya. Kind, oke. Udah nggak keluar rumah kan? Iya, nggak dibolehin kan? Iya, jangan di rumah aja ya. Iya, harus di rumah. Udah ketemu semua ya? Udah. Ini udah. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin ke kalian semuanya. Kita tuh ada tugas di mata kuliah Komkel, komunikasi kelompok. Jadi kita didugasin suruh bikin presentasi. Nah, tadinya kan kita harusnya presentasi di kelas tuh, iya kan? Cuma gara-gara ada virus corona, jadinya kita harus social distancing. Jadinya untuk tugas Komkel kali ini itu kita disuruh bikin video presentasi. Wow. Oke. Nah, malam ini aku bakal bagiin ke kalian semuanya. Kalian bakal kebagian materi apa aja, karena di materi bab 5 ini itu ada 5 subbab nih, guys. Yang pertama tuh ada roles, ada norms, ada status, ada power, ada trust, ada the development of group relationship over time. Oke. Oke. Biar diskusinya lebih gampang dan pembagian tugasnya gampang, kita langsung bagi aja ya. Oke. Siapa aja nih yang Ayo bagi. bagi aja ya. Yang pertama nih, yang subbab roles. Siapa nih yang mau subbab roles? Aku. Aziza. Aziza. Oke, Aziza ya, Aziza gue subbab roles. Yang kedua norms. Aku norms. Aku mau norms dulu. Oke. Ya. Tika norms. Terus status. Aku status. Oke, Cici status. Terus power. Power. Nanda. Oke, Nanda power. Yap. Nanda power. Terus trust. Siapa nih trust nih? Aku mau, aku. Cacil. Oke, Ya. Cacil bagian trust. Nah, yang terakhir kan ini the development of group relationship over time. Jadi yang belum bagian aku sama Ari ya. Iya. Ya. Jadi yang di the development ini aku sama Ari bagiannya. Oke, biar nggak kelamaan langsung aja ya kita mulai ya diskusinya ya. Kita Oke. mulai dari Aziza nih, yang bagian roles. Oke, siap ya. Oke. Ya.
Peran adalah ekspektasi kita kepada orang lain. Nah, ekspektasi ini dibentuk berdasarkan gimana sih kita memandang diri kita atau konsep diri. Konsep diri ini dibentuk berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, dan budaya yang menghasilkan peran-peran yang perlu kita isi untuk mendefinisikan diri kita. Menurut Ben and Sheets, ada 3 jenis peran yang bisa kita ambil dalam sebuah kelompok, yaitu group task atau yang bertujuan kepada tujuan kelompok, kayak initiator dan kontributor. Dia tuh bikin ide-ide baru, mencetuskan ide-ide baru. Terus ada elaborator, dia itu kayak ngasih pendapat dia tentang ide ini bagus atau enggak, dan dikoordinasikan untuk tetap grup itu berjalan seperti semestinya. Dan summarizer, atau dia itu bikin summary supaya grup tuh tetap jelas arahnya. Terus group building and maintenance itu buat menjaga hubungan iklim di dalam kelompok itu enak. Nah, yang bikin itu lewat encourage. Ada orang yang kerjanya memberikan pujian, apresiasi kepada orang-orang, dan gatekeeper, dimana dia membuat orang-orang itu seimbang partisipasinya. Jadi jangan ada yang terlalu dominan dan jangan juga ada yang terlalu apatis. Nah, terus terakhir adalah individual. Individual ini lebih ke fokus tentang gimana sih gue menunjukkan eksistensi diri gue supaya gue kelihatan, dan biasanya ini ngerusak karena dia kerjanya agak merusak tujuan grup itu loh. Dia nggak mementingkan grup tapi mementingkan dirinya sendiri. Nah, peran itu bisa diambil oleh setiap orang karena orang-orang itu punya peran yang berbeda dalam setiap kelompok. Tapi dalam sebuah tim, pembagian peran itu harus jelas supaya koordinasinya juga lebih jelas. Tapi kalau biasanya dalam sebuah kelompok kecil, peran-perannya lebih enggak jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang norma kelompok. Apa itu norma? Norma adalah standar aturan yang mengatur bagaimana anggota kelompok untuk berperilaku yang pantas atau sesuai bagi kelompok itu sendiri. Nah, salah satu contoh norma yang ada yaitu mengacungkan tangan sebelum bertanya. Mungkin ada yang pernah kita alami ya, mungkin di satu kelas itu kalau mau bertanya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Atau mungkin di kelas lain kalau mau bertanya langsung nanya aja, nggak perlu mengacungkan tangan. Nah, kenapa sih satu norma ini bisa terjadi dalam dua situasi yang berbeda? Alasan pertama yaitu karena individu atau sebagian individu yang ada di kelompok itu sudah membawa norma-norma yang udah mereka jalani di kelompok sebelumnya. Jadi anggota lain yang ada di kelompok itu pasti bakal ikut untuk menjalankan norma tersebut. Nah, yang kedua itu norma berkembang karena pertemuan awal kelompok. Nah, selanjutnya bagaimana cara norma berkembang? Norma berkembang itu bisa kita lihat dari anggota kelompok yang melakukan pelanggaran. Misalnya ada satu anggota kelompok yang melanggar suatu hal gitu. Dari situ kita bisa tahu ternyata kelompok ini tuh udah punya norma yang mengatur bagaimana cara anggotanya untuk berperilaku. Nah, tetapi menurut Marshall Scatpool, dia menyarankan bahwa kelompok itu ada baiknya untuk mengorganisasikan dirinya berdasarkan sebagai norma-norma yang udah pernah anggota kelompoknya itu temui di kelompok sebelumnya. Nah, menurut Giddens dan Poole, mereka menyebut proses ini sebagai proses strukturasi, di mana kelompok melakukan sesuatu secara terstruktur berdasarkan apa yang telah mereka temui sebelumnya. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi norma kelompok. Dalam mengidentifikasi norma kelompok itu kita perlu memperhatikan beberapa pertanyaan supaya mendapatkan jawaban dari observasi di kelompok gitu. Yang pertama ada bagaimana cara anggota kelompok berpakaian. Yang kedua, bagaimana sikap kelompok terhadap waktu, apakah mereka sering terlambat atau mereka orang yang tepat waktu. Yang ketiga, apakah anggota kelompok itu berbicara secara informal atau formal, atau mungkin mereka diperbolehkan untuk ngomong kasar gitu. Nah, yang keempat, apakah anggota kelompok menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Yang kelima, apakah anggota kelompok itu berbicaranya informal atau formal. Nah, selanjutnya memenuhi norma kelompok.
Menurut Harold Leighton dan Marvin Shaw, ada 5 faktor yang mempengaruhi anggota kelompok ingin memenuhi norma kelompok. Yang pertama yaitu karakter individu dari anggota kelompok tersebut. Yang kedua, kejelasan norma dan kepastian hukum yang melanggar norma. Yang ketiga, jumlah anggota yang sudah memenuhi norma yang ada. Yang keempat, kualitas hubungan interpersonal yang berkembang di dalam kelompok. Yang kelima, rasa identifikasi kelompok yang dikembangkan oleh anggota. Nah, teman-teman pasti tahu ya, kelompok itu terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda gitu, baik dari latar belakangnya, budayanya, kebiasaannya, bahkan sampai persepsinya itu berbeda. Nah, biasanya kelompok itu cenderung sulit untuk menetapkan norma yang bisa mereka pakai untuk anggota kelompoknya yang berbeda-beda ini, karena pasti ada yang mungkin menganggap normanya normal atau mungkin menganggap normanya nggak masuk dia kalau itu tidak sesuai dengan kebiasaan yang dia punya gitu. Nah, meskipun begitu, kelompok itu pasti menetapkan norma-norma dasar yang biasanya itu ditujukan untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau tujuan awal yang sudah mereka tetapkan saat pertemuan awal tadi. Hai teman-teman, kali ini aku bakal lanjutin pembahasan yaitu tentang status. Yeay! Jadi, seperti yang kita ketahuin kalau dalam satu kelompok itu selalu ada yang namanya status lebih tinggi sama status lebih rendah. Dan ternyata nih, orang-orang itu lebih cenderung suka sama status lebih tinggi, maksudnya menjadi status yang lebih tinggi. Soalnya nih, orang-orang status lebih tinggi itu bakal dapat banyak perhatian, terus dia tuh kepercayaan dirinya meningkat, dan dia itu banyak mendapatkan hal istimewa. Kayak misalnya nih, kita datang suatu rapat, orang-orang dengan status lebih tinggi itu bakal mendapat tempat-tempat VIP kayak duduk di depan gitu loh. Sedangkan orang yang statusnya lebih rendah tuh kayak ya udah di belakang, tempat duduknya tuh sama kayak gitu. Nah, efek dari adanya perbedaan status itu, anggota dengan status yang lebih tinggi itu bakal lebih banyak berbicara, dan dia tuh bicaranya sama keseluruhan anggota yang ada di situ. Terus dia tuh lebih menaati norma, dia tuh lebih semangat juga ngerjain tugas, dan justru mempengaruhi orang lain juga, memotivasi anggota lain untuk semangat ngerjain tugasnya. Dan dia tuh memiliki kecenderungan anggota yang lebih tinggi itu ngobrol atau berkomunikasi dengan orang yang statusnya sama gitu. Nah, ternyata nih ya teman-teman, kelompok atau status dalam kelompok ini nggak cuma ada dalam kelompok offline, tapi juga dalam kelompok online. Nah, orang-orang dengan status lebih rendah di kelompok online tuh cenderung lebih mengiyakan dan mengiyakan pernyataan, dan dia tuh lebih menyesuaikan keadaan, dan dia lebih sering menggunakan kata ganti pertama kayak aku gitu. Tapi orang status lebih tinggi itu lebih suka memberi instruksi dan menggunakan kata ganti orang kedua kayak kamu gitu. Nah, setelah aku jelasin tadi nih status dalam kelompok, sebenarnya apa sih manfaat kita belajar ini? Tentunya kita jadi tahu siapa yang akan saling berkomunikasi dan tipe komunikasi seperti apa sih yang akan terjadi. Kayak ini tuh sih, kalau misalnya dia ngomongnya banyak terus dia ngomong kesel, berarti dia statusnya lebih tinggi kayak gitu loh maksudnya. Nah, ternyata nih ya teman-teman, peningkatan status yang tadi status lebih tinggi itu juga bakal meningkatkan kekuasaan atau power. Pengen tahu lebih lanjut tentang power? Bakal jelasin ya sama temen aku, so jangan kemana-mana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda Zahra Effendi, dan pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan topik bahasan kita pada bab ini, yaitu mengenai kekuasaan atau power. Apa sih kekuasaan atau power itu? Kekuasaan atau power adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mempengaruhi orang lain dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dalam suatu kelompok kecil sendiri, hal ini dapat tercermin dari bagaimana seseorang mampu membuat anggota lainnya menyesuaikan diri atas apa yang dia inginkan. Nah, dalam setiap kelompok pasti memiliki basis kekuasaan yang berbeda-beda. Apa sih basis kekuasaan itu? Basis kekuasaan adalah sumber daya yang kita miliki untuk mempengaruhi orang lain. Menurut John French dan Bertram Raven, terdapat 5 basis kekuasaan. Yang pertama itu adalah kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah adalah kemampuan anggota kelompok untuk mempengaruhi orang lain karena dipilih oleh anggota kelompoknya. Jadi dia diberikan kekuasaan yang sah dan hak yang istimewa atau hak yang resmi untuk melakukan kontrol terhadap anggota-anggotanya. Nah, contohnya itu misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah kan ditunjuk secara resmi, jadi ia juga memiliki hak untuk mengatur segala yang berlangsung di
institusi pendidikan tersebut, misalnya terhadap tata usaha, terhadap guru-guru, bahkan terhadap siswa-siswanya. Dan yang kedua itu ada kekuatan rujukan. Kekuasaan rujukan merupakan kekuasaan yang berasal dari ketertarikan antarpersonal. Tanpa kita sadari, biasanya kita memberikan kekuasaan terhadap orang yang kita kagumi atau orang yang kita sukai daripada orang yang tidak kita sukai. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan ahli atau kekuasaan pakar. Nah, kekuasaan ahli sendiri itu berfokus pada informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, misalnya itu contohnya orang yang memiliki gelar. Biasanya orang yang memiliki gelar itu mendapatkan kekuasaan yang lebih dibanding orang yang tidak memiliki gelar. Terus berikutnya ada kekuasaan hadiah. Kekuasaan hadiah ini merupakan kemampuan seseorang untuk menghargai perilaku. Jadi kekuasaan ini biasanya didapatkan seseorang jika ia bermanfaat bagi anggota lain. Misalnya dalam memberikan suatu uang, status, kekuasaan, atau imbalan-imbalan lainnya, sehingga ia memiliki kekuasaan atas orang-orang yang dia berikan manfaat gitu. Lalu yang terakhir itu ada kekuasaan paksaan atau koersi. Nah, sebenarnya kekuasaan koersi ini merupakan sisi negatif dari kekuasaan hadiah, karena kekuasaan ini ia gunakan untuk melakukan hal-hal yang cenderung buruk atau cenderung menjatuhkan orang lain, misalnya dengan menurunkan gaji, memaksa seseorang untuk melakukan pekerjaan lebih, memaksa orang untuk lembur, bahkan digunakan untuk memecat orang itu. Nah, terus apa sih efek dari kekuasaan ini terhadap proses suatu kelompok? Nah, dalam suatu proses kekuasaan ini berpengaruh lumayan banyak. Bisa juga di positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana seseorang itu dengan bijak menggunakan kekuasaannya. Nah, contohnya itu misalnya dalam suatu kelompok itu memiliki perebutan kekuasaan. Jika semuanya berusaha untuk menjadi dominan, pasti akan menghasilkan keputusan kelompok yang buruk dan bisa menjadi perpecahan gitu di dalam suatu kelompok itu. Terus bisa juga jika kita memberikan hak istimewa yang berlebih terhadap seseorang memiliki kekuasaan. Nah, jika kita memberikan hak istimewa yang berlebihan, maka orang itu bisa kehilangan produktivitasnya dan malah memberatkan tugas-tugasnya kepada anggota. Sekarang kan sudah banyak kasus di mana sebagai ketua kelompok malah dia kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh doang, padahal dia juga punya kewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam suatu kelompok. Nah, menurut Charles Berger juga orang yang semakin banyak berbicara dia akan semakin dominan, tapi orang yang menerima informasi itu lebih banyak akan memiliki lebih banyak kekuasaan. Nah, berikutnya aku bakal ngebahas mengenai kekuasaan dan gender. Sekarang kan sudah banyak ya stereotip di mana menggambarkan wanita itu lebih mudah diatur dan lebih mudah dipengaruhi daripada pria gitu. Jadi dalam konteks status dan kekuasaan dianggap wanita itu di bawah pria dan lebih sedikit memiliki kekuasaan dibandingkan pria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi kekuasaan yang tidak merata mampu menghasilkan ilusi perbedaan gender. Sehingga dalam konteks status dan kekuasaan, gender itu sangat perlu dipahami. Nah, yang terakhir, saya akan membahas mengenai status dan kekuasaan sebagai catatan kaki budaya. Nah, setiap budaya itu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap status dan kekuasaan. Dan sekarang sering banget terjadi jika seseorang melewati batas budaya, maka kekuasaan dan status itu tidak dianggap penting lagi. Jadi status itu bisa nggak berarti jika seseorang itu melewati batasan suatu budaya. Nah, sekiranya begitu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Raisya Amalia Arfana Sution, NPM 21011011918. Hari ini aku mau ngejelasin sedikit tentang trust atau kepercayaan di dalam relating to others in group. Dalam sebuah
kelompok, pastinya harus ada kepercayaan atau rasa saling percaya antara satu sama lain. Nah, kepercayaan ini mempengaruhi kita dalam mengembangkan hubungan interpersonal satu sama lain. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan hubungan saling percaya. Mengembangkan hubungan saling percaya pasti membutuhkan waktu. Dan kepercayaan itu muncul dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman yang udah pernah kita buat dengan orang lain tersebut atau orang lain. Nah, dalam mengembangkan hubungan saling percaya itu membutuhkan dua hal. Yang pertama, kita harus mengamati apakah orang itu tuh bertanggung jawab akan hal yang dilakukannya. Terus, yang kedua, kita memutuskan apakah kita dapat bekerja sama dengan orang tersebut atau tidak dalam melakukan suatu pekerjaan. Di dalam sebuah kelompok yang kita ikut berpartisipasi, kita akan lebih percaya ke seseorang dengan melihat apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka bertanggung jawab apa atau tidak dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu, kita percaya ke seseorang apabila seseorang tersebut memberikan alasan kepada kita kalau mereka itu mampu mengerjakan sesuatu untuk kedepannya. Poin kedua yaitu adalah kepercayaan dalam kelompok tatap muka dan kelompok virtual. Nah, kelompok yang memiliki interaksi yang kurang atau jarang tatap muka akan memiliki perbedaan kepercayaan dengan kelompok yang sering bertatap muka atau sering berinteraksi secara langsung. Di dalam kelompok yang sering bertatap muka, mereka lebih mengembangkan emosi mereka masing-masing sehingga terjadinya hubungan yang lebih dekat dan lebih bonding daripada kelompok virtual. Karena kelompok virtual ini dilakukannya tidak secara tatap muka, sehingga mereka tidak tahu emosi mereka masing-masing yang asli gimana. Nah, makanya kepercayaan yang ada di kelompok virtual ini sedikit minim karena mereka nggak tahu sifat asli masing-masing gimana gitu kan. Sedangkan yang saling bertatap muka itu mereka saling bertemu, saling berinteraksi. Jadi orang yang dipercaya itu, yang ingin dipercaya itu kayak tahu, oh ini orangnya kayak gini, bisa aku percaya nih gitu loh. Sekian penjelasan dari Trust. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan, nama aku Novel Dionhak, NPM 2101110190039. Ya, di sini aku bakal ngelanjutin penjelasan yang sebelumnya, dan penjelasan aku kali ini adalah subbab terakhir dari bab ini mengenai the development of group relationship over time. Nah, dalam pengembangan suatu kelompok itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut. Yang pertama adalah gender dan komunikasi, dan yang kedua adalah budaya. Nah, yang pertama aku mau jelasin dulu yang gender dan komunikasi. Gender dan komunikasi. Menurut buku You Just Don't Understand, karya Deborah Tannen, menjelaskan bahwa pria dan wanita dalam budaya manapun memiliki pola komunikasi yang berbeda. Perbedaan pola komunikasi ini terdapat pada penerimaan dan pengiriman pesan nonverbal. Apa saja perbedaannya? Ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, wanita cenderung lebih dekat dengan orang lain daripada pria. Yang kedua, pria cenderung lebih sedikit mempertahankan kontak mata ketimbang dengan wanita. Dan yang ketiga, pria lebih banyak memulai sentuhan ketimbang wanita. Dan yang keempat, wanita cenderung lebih ekspresif daripada pria. Yang kelima, pria cenderung lebih banyak menggunakan gerakan ketimbang dengan wanita. Dan yang terakhir, wanita cenderung mengeluarkan volume suara yang lebih kecil daripada pria. Nah guys, perbedaan yang tadi itu kerap terjadi karena cara pensosialisasian yang berbeda antara pria dan wanita. Umumnya, wanita biasanya disosialisasikan untuk menghargai komunikasi antar pribadi dan menanggapi emosi orang lain. Itulah mengapa wanita lebih sering mengkomunikasikan pesan lewat komunikasi nonverbal. Sedangkan pria biasanya memiliki status yang lebih tinggi di setiap budaya yang ada di seluruh dunia. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki status lebih tinggi lebih banyak berbicara dan menerima pesan verbal dari orang lain untuk mengurangi kebutuhan pria menafsirkan pesan nonverbal. Nah, ketika kita sudah tahu perbedaan gender
bagaimana seorang pria dan wanita berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, maka kita akan bisa lebih fleksibel dan toleran ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dalam suatu kelompok. Nah, yang kedua adalah budaya. Variabel budaya ini sangat mempengaruhi pembentukan dan pembangunan individualisme atau kolektivisme, konteks budaya tinggi maupun konteks budaya rendah, dan kontak budaya tinggi maupun kontak budaya rendah. Variabel budaya ini juga mempengaruhi relasional ketika kita berada dalam suatu kelompok. Dalam variabel budaya ini, kami menambahkan 2 lagi variabel-variabelnya, yaitu gaya percakapan dan waktu. Nah, untuk pembahasan gaya percakapan dan waktu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya cukup sekian. Hai. Baik, selanjutnya bagian yang ketiga itu ada gaya percakapan. Norma percakapan bervariasi di setiap budaya. Yang mana jika hal tersebut tidak dapat kita pahami, perbedaan tersebut malah dapat menyebabkan kesalahpahaman, kecemasan, dan bahkan konflik kelompok. Orang-orang dari sebagian budaya, mereka tuh cenderung lebih suka berargumen yang bagus. Sedangkan orang-orang dari sebagian budaya yang lain, mereka lebih suka, mereka itu cenderung lebih menghargai kerukunan di antara mereka dan lebih menghargai kemampuan seseorang untuk mengasimilasi sebuah perbedaan untuk membangun sebuah konsensus. Di mana di dalam budaya Barat, kontrol percakapan yang mereka lakukan itu lebih mereka tunjukkan dengan berbicara. Sedangkan orang-orang dari budaya Timur, kontrol percakapan yang mereka lakukan itu lebih mereka tunjukkan melalui ekspresi mereka, yang mana mereka lebih memilih diam daripada berbicara. Dan yang keempat ada waktu. Berbicara mengenai pendekatan waktu, manusia itu memiliki 2 tipe dalam menghargai waktu. Yang pertama itu ada yang bersifat monokronik dan ada yang bersifat polikronik. Orang-orang yang bersifat monokronik, mereka tuh lebih menghargai waktu ketimbang orang-orang yang polikronik. Orang-orang yang bersifat monokronik, mereka lebih suka melakukan suatu hal hanya dalam satu waktu. Karena mereka orang yang menghargai waktu, mereka tuh jadi lebih serius dan lebih sensitif terhadap tenggat waktu yang sudah diberikan terhadap pekerjaan mereka. Dan mereka juga senang merencanakan waktu dan jadwal terhadap apa yang akan mereka lakukan. Dan orang-orang yang bersifat polikronik, mereka itu kurang menghargai waktu karena mereka itu menganggap hubungan itu lebih penting daripada waktu. Atau dengan kata lain, mereka itu tidak terlalu memikirkan hasil dari suatu pekerjaan yang mereka lakukan dan lebih mementingkan hubungan dan oleh karena itu mereka kurang menghargai waktu. Pakar cyber pun juga mengungkapkan sebuah pendapat setelah mereka meneliti sebuah kelompok, yang mana mereka mengatakan bahwa kelompok yang mereka teliti tersebut memiliki 3 pendekatan umum terhadap waktu. Yang pertama ada fleksibel, yang kedua pemisahan waktu, dan yang ketiga ada konkurensi. Kelompok dengan pendekatan waktu yang fleksibel, mereka tuh lebih sedikit menetapkan tenggat waktu dan lebih banyak memberikan otonomi atau kebebasan terhadap anggota kelompok mereka. Dan kelompok dengan pendekatan pemisahan waktu, mereka itu lebih disukai secara harfiah, yang mana mereka itu lebih berkemungkinan besar untuk menjauhkan diri dari orang lain atau menutup diri dari orang lain. Dan yang ketiga, kelompok dengan pendekatan waktu yang konkurensi, mereka itu lebih berkemungkinan besar untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Mereka itu yang mana kelompok konkurensi tersebut, mereka akan mencari cara untuk menggabungkan proyek dan kegiatan yang mereka lakukan. Penggunaan waktu dan harapan bervariasi dari satu budaya ke budaya yang lain. Penggunaan waktu dan harapan tentang waktu dapat menyebabkan konflik dan frustasi. Yang mana konflik dan frustasi tersebut dapat terjadi jika anggota kelompok tersebut memiliki
perspektif yang berbeda terhadap waktu. Dengan menyadari bagaimana grup dan di mana kita berpartisipasi menggunakan waktu dapat membantu kita lebih memahami mengapa kelompok kita dapat berperilaku seperti itu. Oke, jadi gitu guys yang sebab materi yang terakhir. Yeay, udah semua. Udah semua. Akhirnya beres. Akhirnya beres. Makasih ya buat teman-teman semuanya. Makasih juga. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Bye. Dadah. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan semuanya. Stay safe, guys. See you soon. Miss you. Bye-bye. Sampai jumpa di semester 3. Bye. Is it too